Hai teman-teman, hari ini adalah sesi saya menjawab pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan yang menarik adalah bagaimana caranya saya mengubah mood saya dari buruk menjadi mood yang menjadi lebih positif dan lebih semangat. Karena kadang-kadang sebagai petugas, ketika kita melayani itu kadang-kadang ada customer yang sulit atau ada kondisi-kondisi tertentu yang kurang menyenangkan. Sedangkan kita harus tetap ceria dan tetap terlihat antusias di dalam melayani customer. Mood kita tidak boleh terlihat jelek. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah mood dalam seketika sehingga ketika mood kita sudah jelek karena situasi sebelumnya kurang menyenangkan, kita menjadi ceria kembali. Nah, untuk itu silahkan saksikan video saya berikut ini. Nah teman-teman, di dalam kita melayani customer, tidak jarang kita bertemu dengan customer atau situasi yang kurang menyenangkan sehingga mood kita menjadi kurang baik. Pertanyaan yang baik dari salah seorang peserta pelatihan saya adalah, Pak Heri, bagaimana caranya saya mengembalikan kembali mood saya yang sudah terlanjur jelek nih, padahal setelah ini saya harus melayani customer berikutnya. Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah bahwa kita perlu membiasakan diri untuk tidak membawa persoalan yang kita hadapi itu secara pribadi. Artinya, ketika customer melakukan tindakan yang tidak menyenangkan atau mengeluarkan perkataan yang kurang menyenangkan, jangan ambil itu dan jangan anggap itu sebagai serangan terhadap pribadi kita. Karena biasanya ketika customer menyampaikan sesuatu yang kurang menyenangkan, itu ditujukan kepada perusahaan Anda atau kepada proses dari perusahaan Anda yang menurut dia kurang menyenangkan, dan bisa juga karena produk atau jasa yang ia terima kurang sesuai dengan harapannya. Jadi yang pertama, jangan anggap itu secara personal. Don't take it personally. Tetapi hadapi itu dengan profesional. Lalu yang kedua adalah dengan cara kamu bisa menarik nafas dalam-dalam atau deep breathing. Jadi pastikan kalau mood kamu sedang jelek sekali, kamu bisa meminta izin kepada teman kamu untuk, saya mau rehat sejenak, barangkali 2-3 menit, lalu kamu mencari tempat yang memungkinkan untuk kamu rileks sejenak. Ketika sudah ketemu tempatnya, kamu tutup mata sejenak, kamu bisa bayangkan hal-hal yang menyenangkan, misalnya pantai atau pegunungan, ya, atau situasi-situasi yang menyenangkan buat Anda. Lalu yang perlu Anda lakukan adalah tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, dan keluarkan secara perlahan. Lakukan itu 3-5 kali. Maka kalau kamu perhatikan, denyut nadi kamu juga akan kembali normal kalau tadinya cepat, lalu perasaan kamu juga menjadi lebih baik. Itu cara yang kedua. Atau cara yang ketiga, Anda bisa mengatakan di dalam hati Anda seperti ini. Ya Tuhan, saya berdoa buat bapak atau ibu ini supaya kehidupannya bahagia selalu. Alias Anda mendoakan dia di dalam hati. Percayalah, dengan mendoakan orang lain di dalam hati, maka perasaan Anda merasa lebih baik. Dan yang keempat, self-talk. Biasanya ketika kita menghadapi situasi tertentu atau orang-orang tertentu yang kurang menyenangkan, muncul self-talk atau kalimat-kalimat yang ditujukan secara pribadi. Anda sedang berbicara pada diri Anda sendiri. Misalnya, wah orang ini menyebalkan, wah orang ini itu keras kepala. Nah, ketika itu muncul di dalam diri Anda, perhatikan, dalam sekejap mood Anda menjadi tidak baik. Yang perlu Anda lakukan adalah ketika muncul self-talk yang negatif, membuat mood Anda kurang baik, langsung seketika Anda ubah. Misalnya muncul, wah customer itu menyebalkan, Anda ubah, barangkali customer itu sedang buru-buru. Nah, atau Anda bisa ubah, barangkali dia hanya kebingungan saja. Atau Anda ubah, barangkali dia hanya ingin
dijelaskan lebih detail saja. Atau Anda juga boleh mengatakan bahwa, oh, orang itu tidak jahat kok, dia hanya perlu diberikan penjelasan sedikit. Nah, dengan membiasakan untuk mengubah self-talk, maka otomatis mood Anda akan kembali menjadi baik. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah dengan cara mengubah body language kamu. Pastikan posisi duduk itu rileks. Meskipun tidak terkesan malas-malasan, tetapi jangan terlalu tegang. Ya, posisinya profesional. Kalau duduk ya tegak lurus, namun pastikan rileks. Nah, dan diikuti dengan senyuman. Tersenyumlah. Kalau kamu tersenyum, maka mood kamu akan menjadi lebih baik. Praktekanlah. Saya percaya mood Anda akan menjadi senantiasa baik dan Anda akan mampu melakukan switching mood dengan cepat dan kehidupan Anda akan lebih bahagia. Saya doakan Anda semuanya sehat dan bahagia, sukses selalu. Bersama saya, Heri Santoso.